Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita skill lab tentang pertolongan persalinan pada tahap kala 4. Sebenarnya pada persalinan ini dia mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 itu adalah berlanjut. Tetapi karena waktunya yang lama, sekarang kita akan memasuki kala 4, yang mana kala 1, kala 2, dan kala 3 itu sebelumnya sudah dilalui. Untuk persiapan alat dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 sebenarnya alatnya sama saja, tetapi pemakaian alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan setiap kala. Sini kita lihat mulai dari set partus, baskom, baik secara peralatan yang steril dan non steril tetap kita persiapkan. Dan kita dari awal sudah memakai APD, mulai dari masker, penutup kepala, dan juga celepek, serta peralatan yang lainnya. Khusus kala 4 ini adalah yang kita lakukan. Pertama, kita mengobservasi kondisi vital, tanda-tanda vital yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, observasi nadi, pernapasan, suhu, dan selanjutnya terutama pada observasi pundus. Ya, yang kita perhatikan di sini adalah kontraksi pasien yang harusnya kuat. Kalau dia kontraksinya lemah, ini menandakan adanya perdarahan. Setelah kita selesai mengadakan pemeriksaan, selanjutnya kita akan melihat ke keadaan jalan lahir. Jadi bayinya tadi dalam keadaan IMD, sekarang kita letakkan di samping ibu. Ibu kita posisikan dengan posisi litotomi. Posisi litotomi, kakinya berdiri, coba berdiri ibu. Satu lagi juga, ya seperti ini, ditutup, ya kita buka. Nah, yang kita perhatikan pertama di sini adalah kondisi dari vagina. Yang kita perhatikan di sini juga pengeluarannya termasuk darah. Dan untuk menindaklanjuti apa yang akan kita lakukan dengan kondisi ibu itu, enggak dari sana. Kita perhatikan ya, di sini adalah derajat luka. Jadi derajat luka itu ada 4, ya, derajat 1, 2, 3, dan 4. Untuk derajat luka sendiri bisa kita lihat di pada slide yang sudah saya berikan, ya. Di sini ada 4 derajat luka. Yang pertama kita lihat di sini, derajat luka 1. Apa itu derajat luka 1? Yang kita lihat kondisi luka yang mengenai, ya, yang mengenai di sini udah saya buat derajat luka laserasi mengenai mukosa dan kulit perineum. Ya. Yang kedua, derajat luka yang kedua mengenai, ya, luka mengenai, ya, di sini mukosa, kulit perineum, dan jaringan. Jadi kalau untuk derajat 1 tadi itu tidak dijahit, hanya dibersihkan dan dikompres dengan betadin. Untuk derajat 2 tadi yang dia sampai ke jaringan, ini kita jahit. Untuk derajat yang ketiga, ya, pada gambar ini yang ketiga kita lihat derajatnya selain mengenai mukosa, vaguina, kulit, dan jaringan juga sudah dia mengenai ke perineum. Ya, ini derajat 3. Ini juga kita jahit. Selanjutnya derajat 4. Derajat 4 ini apa? Selain dia mengenai mukosa vagina, kulit, jaringan perineum, dan dia sampai meluas ke sphincter ani di sini. Kalau derajat luka ini kita tidak lakukan penjahitan. Dia harus dirujuk ke rumah sakit ataupun tempat rujukan yang lebih lanjut. Oke, jadi secara teori memang kita harus tahu dulu derajat luka kita, pasien kita itu derajat luka berapa. Jadi yang kita jahit itu adalah derajat
2 dan 3. 1 hanya dikompres betadin, 4 dirujuk ke rumah sakit. Oke, selanjutnya akan kita lakukan prakteknya. Ya, tadi saya anggap sudah pakai APD ya, mulai dari tadi celeknya, harusnya tadi dari awal, dari kala 1 dia sudah terpakai. Kemudian kita menggunakan, seharusnya dari kala 1 itu memang kita sudah memakai semua APD, masker, menutup kepala juga ya. Kemudian kita pakai sarung tangan steril. Tempat sampahnya dekatkan, enggak salah. Tadi setelah saya tadi memeriksa kontraksi bagus, kemudian saya perhatikan ya, setelah kita bersihkan area vagina, kita perhatikan derajat luka. Kita anggap ya hasil pemeriksaan saya derajat luka 2, artinya dilakukan episode, dilakukan heating. Berarti kita membutuhkan di sini mulai dari nut holder ya, yang ada benang jahit, kemudian juga pinset anatomis, sirologis, ya, gunting jaringan. Kita siapkan di sini. Kemudian jangan lupa sebelum kita melakukan penjahitan, kita melakukan anestesi. Dan ini harusnya tadi sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan didokain sebagai anestesi untuk menjahit. Kalau yang tadi waktu kala 2 itu dilakukan episiotomi tanpa anestesi, tetapi kalau untuk kala 4 kita harus menggunakan anestesi. Untuk anestesi pada vagina ini ya, di sini contohnya kondisi vagina ini, kita melakukan anestesi dengan cara kiri dan kanan. Misalnya seperti ini, ya, kita tarik ke atas supaya obatnya menyebar. Sebelah lagi juga begitu. Ya. Tergantung di mana posisi luka, apakah medial atau lateral. Setelah kita anestesi, kita tanyakan misalnya kepada ibu, apakah ibunya masih merasa sakit. Setelah kita buat seperti ini, kalau ibunya merasa sakit berarti anestesinya belum jalan. Kalau ibunya merasakan tidak sakit lagi, ini kita lanjut. Kita lanjut untuk melakukan heating. Tadi kita sudah menggunakan hot holder, ada ini benang jahit. Kita jahit
secara kiri dan kanan dari luka, bisa secara medial tadi lukanya ataupun lateral. Setelah itu kita alat yang sudah dipakai kita taruh ke cairan Lysol. Bisa juga dilakukan secara jujur dan dirapikan. Kemudian kita bisa juga menggunting beberapa benang yang berlebih atau panjang. Kemudian luka ini kita kompres dengan betadine. Setelah selesai kita membersihkan, kemudian kita membersihkan ibu dengan mengganti baju yang kotor. Ya, yang pertama kita angkat dulu baju yang kotor, silakan kakinya diluruskan. Oke. Semua kita ganti mulai dari kain sampai pengalas dan juga baju ibu. Nah, misalnya di sini kita angkat kain yang kotor, masukkan ke dalam ember. Mana tadi ember? Ya, dalam ember. Ini coba kita ganti. Kemudian kita melap ibu. Ya, dengan air yang bersih. Kita lap semuanya. Setelah kita lap, kemudian kita mengganti dengan pengalas yang baru. Kemudian kita memakaikan kembali ya selimut yang baru. Bajunya selimut yang baru. Kemudian bayinya kita bersihkan, kita rapikan dan kita serahkan kepada ibu. Ya, setelah selesai kita melakukan hal 4, kita sudah selesai melakukan tindakan dan kita bereskan semua alat dengan mengendam ke cairan Lysol. Kita cuci tangan dan membuat laporan pada partokan. Sekian yang kita lakukan pada kal 4, dan kal 4 ini dilakukan pengawasan sampai 2 jam. Setiap jam pertama, setiap 15 menit pada jam pertama, yang jam keduanya setiap 30 menit sampai 2 jam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.